Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membagikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar kelas 5 SD. Nah, teman-teman, sebelum belajar kita dimulai, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pengertian yang baik. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran yang kelima, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Tentunya teman-teman mungkin pernah menyaksikan, pernah melihat tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, baik di YouTube, baik di televisi, dan di media-media yang lain. Oleh karena itu, semoga pembelajaran kali ini tidak terlalu susah untuk kita pahami, karena teman-teman sudah pernah mendengar dan mengetahui kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu, mari kita mulai saja pembelajaran kelima, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Baalbek, sebuah daerah di Libanon. Mereka menyembah berhala bernama Baal. Ilyas merupakan keturunan keempat Nabi Harun. Ia adalah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Ia berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka, yaitu menyembah berhala. Berkali-kali Ilyas mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Menyadari kaumnya tidak mau seruannya, Nabi Ilyas meminta agar Allah menurunkan azabnya. Maka datanglah bencana kekeringan melanda negeri Baalbek. Kisah Nabi Ilyas ini tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Ilyas hanya disebut 4 kali, yaitu surat Al-An'am ayat 85 serta surat As-Saffat ayat 123, 129, dan 130. Karena kaum Nabi Ilyas durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Semua tanaman, hewan, karena kelaparan. Kaum Nabi Ilyas akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka bersedia meninggalkan berhala dan berjanji tidak menyembahnya lagi. Karena mereka sadar, Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan ke tengah-tengah kaumnya. Namun setelah kenikmatan hidup, kaum Nabi Ilyas kembali ingkar. Mengetahui kekufuran kaumnya, Nabi Ilyas berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali nikmat yang telah dicurahkan kepada kaumnya, dan mereka kembali ditimpa bencana yang lebih dahsyat daripada bencana sebelumnya. Nabi Ilyas alaihissalam mendapat tugas dari Allah untuk menjadi Bani Israel yang suka menyembah berhala Baal. Ilyas mengingatkan kaumnya bahwa berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan yang sebenarnya.
ia juga menyerukan agar mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Namun kaum Bani Israel mendustakan seruan Nabi Ilyas tersebut. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang memperingatkan kaumnya itu terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat 124 sampai 127. Nah, teman-teman, dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam ini dapat kita ambil sifat keteladanan. Yang pertama yaitu Nabi Ilyas alaihissalam memiliki sikap sabar. Dan ini penting kita tiru, perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan. Tawakal itu artinya bukan tiba-tiba kita menyerahkan hanya pada Allah tanpa ikhtiar, akan tetapi ikhtiar terlebih dahulu, maksimalkan ikhtiar, selanjutnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua keteladanan dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, teman-teman, dari materi kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam ini, teman-teman harus memiliki 4 kompetensi, ya. Dan semuanya itu akan masuk ke dalam penilaian. Yang pertama yaitu kompetensi spiritual, yaitu teman-teman harus mengakui dan percaya bahwa Nabi Ilyas adalah seorang nabi dan rasul Allah. Yang kedua, teman-teman juga harus meyakini bahwa Nabi Ilyas memiliki sifat mulia, yaitu sabar dan tawakal. Kemudian sikap yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu teman-teman harus memiliki kompetensi di bidang sosial, yaitu teman-teman juga harus selalu bersikap sabar dalam setiap masalah dan juga selalu bersikap tawakal kepada Allah. Dan keduanya ini akan dinilai dengan menggunakan instrumen angket. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga, kompetensi pengetahuan, di mana teman-teman nanti akan diberikan link Google Form yang harus diisi di masing-masing HP kalian, di mana linknya akan di-share oleh Bapak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu instrumen keterampilan. Nah, di sini teman-teman harus mampu menirukan ulang tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang akan dinilai yaitu penguasaan materi, penjiwaan, dan retorika. Baiklah teman-teman, itulah materi pembelajaran dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.